Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Beta Sugiharso di channel YouTube hipnoterapi-indonesia.id. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat, dan kita terus bisa belajar bersama-sama. Teman-teman, kali ini saya berharap bisa berbagi tentang sugesti. Teman-teman sudah sering mendengar kata sugesti ya. Kalau dalam bahasa hipnosis, hipnoterapi itu sudah sangat familiar kata-kata sugesti ini. Namun, sugesti ini hanya salah satu metode dalam melakukan hipnosis ataupun hipnoterapi. Kita bisa belajar sugesti tanpa harus belajar hipnosis atau hipnoterapi, teman-teman. Nah, lalu sebetulnya apa sih hipnosis itu? Apa itu hipnoterapi? Apa itu sugesti? Bedanya di mana? Kalau tentang hipnosis, hipnoterapi sudah pernah saya sampaikan di waktu sebelumnya, dan sekarang kita fokus pada pemberian sugesti. Sugesti adalah satu pemberian informasi, ya, pesan dari seseorang ke orang lain. Pada saat kita memberikan sugesti ini pasti punya tujuan. Maka dari itu, cara pertama untuk memberikan sugesti yang tepat adalah tentukan tujuan yang tepat dan ucapkan sugesti itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh, kita berharap anak kita rajin belajar, maka kita sugestikan, "Mas, mulai sekarang kamu makin semangat belajar, makin rajin belajar. Mbak, mulai hari ini kamu fokus pada belajar, tingkatkan prestasi." Nah, kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang terfokus pada apa yang kita harapkan. Nah, kadang ada orang-orang yang memberikan sugestinya menggunakan kalimat-kalimat yang ingin dihindari. Contohnya, "Mbak, jangan malas. Mbak, jangan bermain. Jangan main game." Nah, ucapan yang dilakukan adalah ucapan-ucapan yang bermaksud memberikan sugesti tadi. Namun pengucapannya menggunakan kalimat yang ingin dihindari. Sehingga pastikan kalimat-kalimat yang kita sampaikan pada saat memberikan sugesti pada orang lain sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu yang kedua adalah waktu yang tepat. Kapan kita bisa memberikan sugesti dengan waktu yang tepat sehingga sugesti kita langsung masuk dan diproses dalam pikiran orang tersebut. Nah, ketika orang berada pada posisi pikiran kritis, ya, dia bisa menyaring, memfilter, melogika, ya. Nah, di sini seringkali informasi yang kita berikan itu disaring oleh orang tersebut. Nah, namun berbeda ketika kita memberikan informasi atau sugesti pada saat orang berada pada istilahnya subconscious, ya, bawah sadar, ya, yang ciri khasnya adalah orang itu sedang berimajinasi, sedang mengakses intuisi, ya, sedang bahagia, sedang nyaman, atau dia sedang merasakan satu emosi tertentu. Nah, ini salah satu ciri bahwa orang itu berada pada kondisi bawah sadar. Pada saat itulah kita berikan sugesti yang tepat. Tentunya pada saat orang berada pada kondisi emosional, kondisi imajinatif, ya, kreativitas, itu masuki kata sugesti yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ya, ingat kembali poin pertama tadi. Nah, contoh, anak-anak sedang bermain boneka misalnya. Nah, saat dia sedang bermain, biarkan dia bermain. Sambil kita ucapkan, "Wah, Mbak, tambah pinter ya, tambah rajin belajar ya. Wah, Mbak, sekarang mulai hari ini, Mbak tambah semangat belajar." Biarkan dia tetap bermain, sampaikan sugesti kita seiring saat dia berada pada kondisi bermain. Ini salah satu memilih cara yang tepat. Atau pada saat dia sedang bahagia, sedang senang banget, pada kondisi emosional tertentu, kita kasihkan sugesti. "Wah, mulai hari ini Mas makin rajin belajarnya.
makin pintar, dan makin semangat untuk meraih prestasi. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini, kondisi-kondisi yang sangat berharga untuk kita semuanya memberikan sugesti pada anak-anak ataupun pada orang lain. Ada lagi ketika kita menghadapi orang yang sedang bersedih, itu juga kondisi emosional. Nah, seringkali pada saat ada orang sedih, orang lain mengucapkan, saya ikut merasakan penderitaanmu. Nah, ini dia sedang memberikan sugesti, tetapi isinya tidak sesuai yang diharapkan. Harusnya gimana? Harusnya ibu tenang, ibu sabar, kuatkan hati ibu. Ini adalah satu ujian untuk menguji keimanan ibu. Nah, ini salah satu kalimat-kalimat yang kita lontarkan sehingga dia terangkat secara emosional dan sugesti yang kita berikan tepat. Seperti itu. Lalu bagaimana kita memilih apakah sugesti ini pas dengan orang itu atau kurang pas ya? Nah, salah satu caranya yang ketiga adalah tadi dengan cara kita mengenali orang tersebut ini kecenderungan panca indera yang sering digunakan itu apa? Kinestetik, atau sering menggunakan perasaan ya, atau sering menggunakan visual ya, imajinatif, atau sering menggunakan auditori. Nah, ciri khasnya mudah teman-teman. Orang-orang yang kinestetik biasanya orang-orang itu kecenderungannya lebih menyukai hal-hal yang nyaman. Kalau kita sudah kenal orang itu dalam waktu yang lama, pasti kita tahu kecenderungan orang ini lebih dominan mana. Meskipun semua orang punya punya panca indera yang aktif ya, 5-5-nya misalnya. Tetapi ada salah satu atau beberapa indera yang lebih dominan. Nah, kalau kita tahu ini, paham ini, kita akan lebih tepat memberikan sugestinya sesuai dengan pintu terbaik yang dia miliki. Teman-teman semuanya, ini hal yang simple, sederhana. Kalaupun teman-teman tidak atau belum melakukan yang ketiga tadi, yang terakhir, bisa lakukan yang pertama atau ditambah yang kedua. Syukur-syukur yang ketiga ini teman-teman juga mampu melakukannya. Dan informasi ini untuk teman-teman yang mungkin masih awam dalam belajar hipnosis, hipnoterapi ya. Kalau teman-teman yang sudah sering belajar pasti sudah paham tentang hal ini. Baik teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di sesi selanjutnya. Dan pastikan teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang subscribe di channel ini. Dan bila berkenan, like. Ketika butuh diskusi, silahkan komen di channel ini. Dan teman-teman boleh share ke teman-teman lain yang memerlukan informasi ini. Saya berharap informasi ini bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Demikian, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya, Beta Sugiarso, di hipnoterapiindonesia.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa.